Bismillahirrahmanirrahim. Kepentingan memuliakan alim ulama. Dalam bab ini ingin menarik perhatian umum kaum muslimin kepada satu perkara yang penting, yaitu pada zaman ini buruk sangka terhadap para ulama, sifat tidak berdiri, malahan menentang dan menghina mereka telah menjadi satu perkara yang biasa. Perkara ini telah sangat berbahaya pada pandangan Islam. Memang tidak dinafikan bahwa dalam setiap kumpulan orang yang baik wujud juga orang yang jahat. Demikianlah juga di kalangan alim ulama. Dalam hal ini dua perkara perlu diberi perhatian. Pertama, selagi tidak dapat dipastikan seorang itu tergolong di kalangan ulama yang jahat, janganlah sekali-kali kita melemparkan sebarang tuduhan terhadap. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Dan janganlah engkau mengikuti apa-apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu akan ditanya tentang apa-apa yang dilakukannya. Al-Isra ayat 35. Sekiranya kita menolak nasihat seseorang alim tanpa penelitian terlebih dahulu semata-mata karena perasaan sangka buruk bahwa dia adalah ulama yang jahat, maka kita telah melakukan kesalahan yang lebih besar lagi. Rasulullah SAW begitu berhati-hati dalam perkara ini, sehingga apabila orang Yahudi menerjemahkan kitab Taurat keadaan dalam bahasa Arab dan membacakannya kepada sahabat-sahabat, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kamu janganlah membenarkan kata-kata mereka dan jangan kamu mendustakannya. Katakanlah saja, kami beriman dengan apa-apa saja yang Allah turunkan. Melalui hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita daripada membenarkan dan mendustakannya terjemahan orang kafir itu tanpa penelitian terlebih dahulu. Sebaliknya, keadaan yang berlaku di kalangan kita ialah apabila ada orang mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan pendapat kita, maka kita terus menyerang kepribadiannya dengan tujuan supaya mendapatnya dipandang ringan, walau dia adalah daripada kalangan ahli hak yang sebenarnya. Perkara kedua ialah kita harus memahami bahwa ulama hak dan ulama yang baik juga adalah manusia biasa. Maksum hanyalah sifat khusus kepada para nabi. Oleh itu, segala kesilapan, kecuaian dan kekurangan maka adalah tanggung jawab mereka sendiri. Urusan mereka terserah kepada Allah, sama ada dihukum atau diampuni. Namun demikian, besar harapan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahan mereka, karena seorang Tuhan yang pemurah biasanya akan menutup keaiban dan memaafkan hambanya yang sanggup meninggalkan urusan pribadinya semata-mata karena sibuk dengan kerja tuannya dengan tidak berhenti-henti. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemurah dan tiada sesiapa pun yang dapat menyamainya. Sekiranya Allah menghukum mereka karena keadilan, maka itu adalah urusannya sendiri. Sekiranya dengan sebab kekurangan dan kelemahan alim ulama, orang ramai diapi-apikan supaya menaruh perasaan sangka buruk, membenci dan mengasingkan diri daripada mereka ini, akan merusak mereka maka ini akan merosakkan agama, dan orang yang mengapi-apikan itu ditimpa bala yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara perkara yang merupakan penghormatan kepada Allah ialah memuliakan seorang Islam yang tua, memuliakan seorang penjaga Al-Quran, Al-Hafiz, yang tidak melampaui dan tidak juga mengurangkan hak Al-Quran, serta memuliakan seorang pemerintah yang adil. InsyaAllah apa yang kita dengar benar-benar InsyaAllah. Allah